Dan bahkan kita melihat untuk closing dari weekly kemarin, kita membentuk satu candlestick rejection yang berpotensi untuk melanjutkan penurunan di minggu ini. Ketika hari Kamis dan Jumat perdagangan nanti ada potensi kita akan membentuk low low yang baru. Jadi nanti ada potensi apabila Petro gagal untuk membentuk high baru, ada potensi Petro akan mengejar area support yang paling dekat ya, which is itu ada di sekitaran Ani. Sudah sempat sampaikan ya, ada moving average 200 di area-area yang penting ya. Ini sudah saya sampaikan di grup free Telegram, teman-teman bisa join. Saya sudah sampaikan juga di live. Ketika dia patah tren yang ini ya, ada tren lain yang terbentuk membentuk head and shoulder, dia patah. Saya sampaikan area support pertama ada di 14.000, support kedua ada di moving average 200 ya. Dan dia mengalami rebound di area support kedua ya. Area support kedua itu di moving average 200, dia mengalami rebound dengan signifikan sebesar 14,9% pada. Oke, langsung aja kita akan update untuk IHSG dan juga dua saham ya. Request dari kalian ada Pani dan Petro, nanti kita akan bahas sama-sama. Sebelumnya saya mau info bahwa nanti informasi kita yang disampaikan hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual, jadi harus dianalisa ulang lagi. Kita cek ya untuk IHSG kita untuk weekly close untuk minggu kemarin kita minus di 1,33 triliun ya, jadi masih outflow lagi, belum ada inflow secara closing weekly-nya. Dan bahkan kita melihat untuk closing dari weekly kemarin kita membentuk satu candlestick rejection yang berpotensi untuk melanjutkan penurunan di minggu ini. Ketika hari Kamis dan Jumat perdagangan nanti ada potensi kita akan membentuk low yang baru, seperti pada daily daily time frame yang sudah kita sampaikan ya, bahwa ketika dia mencapai area resist di trendline ada potensi reject dan kembali melanjutkan penurunannya. Mungkin sampai area 7.000 lagi, itu bisa jadi area support yang teman-teman bisa perhatikan untuk beberapa waktu ke depan, seperti itu. Kurang lebih itu untuk IHSG kita. Di time frame yang lebih besar pun masih sama ya. Di hari Jumat kemarin kita lihat minus 800 miliar, jadi lumayan besar untuk minusnya. Sedangkan di potensi monthly close kita lihat masih konsolidasi ya, belum ada sign yang cukup positif. Bahkan di bulan Januari kita masih minus 4,68 triliun. Jadi selama 4 bulan beruntun kita masih dalam keadaan minus untuk IHSG kita. 1, 2, 3, 4 berarti yang ke ini ya. Mulai dari bulan Oktober kita sudah mulai minus, dan itu membawa kita semenjak open menuju harga sekarang kita IHSG sudah minus 5,39% ya. Itu outflow-nya sudah mencapai 6 tambah 16 tambah 11 23 tambah 7 30 34 triliun ya, kita minus outflow dari market selama 4 bulan ke belakang. Jadi masih belum ada sign positif. Hati-hati buat teman-teman yang ada posisi di banking, terutama big banks, itu bisa menjaga-jaga posisi dulu untuk sementara waktu, seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa disampaikan pada kali ini. Lalu kita akan move ke Petro. Saya akan hapus dulu semua. Kita akan mulai dari awal ya. Untuk weekly-nya ini sangat curam sekali, jadi saya kurang begitu suka sebenarnya. Untuk inflow-nya juga ini retail yang bermain ya, karena memang foreign nggak begitu oke gitu, agak berlawanan dari foreign analisis. Jadi kita nanti akan mencoba menggunakan proper summary aja untuk Petro. Based on technical kita bisa melihat bahwa Petro ini punya area support yang terus-menerus di-adjust, dan saya menggunakan area terakhir ya, merupakan area support yang terbentuk dari bulan November. Kita melihat ada 2 kali dia retest dari area support tersebut, yang pertama di November akhir, yang kedua di 8 Januari. Jadi nanti ada potensi apabila Petro gagal untuk membentuk high baru, ada potensi Petro akan mengejar area support yang paling dekat ya, which is itu ada di sekitaran 3.550, lalu area 3.400 itu bisa menjadi area support yang teman-teman bisa perhatikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada potensi nanti dia akan retest area trendline sekaligus area demand order block yang terbentuk dari bulan Januari awal. Kita lihat ada rally base rally, ini potensi untuk di fill dulu untuk sementara. Sedangkan di weekly time frame memang kita punya area imbalance ya di sini.
sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di area 3550 sampai 3400 itu ada area imbalance weekly time frame yang berpotensi untuk di fill dalam jangka waktu dekat seperti itu. Jadi apabila dia gagal untuk membentuk higher high baru, ya higher high baru itu seperti apa? Higher high baru itu dia break di atas 4050 ya, teman-teman bisa perhatikan. Berikut 4050 ada potensi membentuk higher high baru. Tapi apabila nanti Senin kita melihat untuk Petro ini turun lagi ya ke area yang lebih rendah, perhatikan area support yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Seperti kurang lebih itu untuk Petro, simple. Lalu yang kedua ada Pani. Untuk Pani sudah sempat sampaikan ya, ada moving average 200 di area-area yang penting ya. Ini sudah saya sampaikan di grup free Telegram, teman-teman bisa join. Saya sudah sampaikan juga di live. Ketika dia patah tren yang ini ya, ada tren lain yang terbentuk membentuk head and shoulder, dia patah. Saya sampaikan area support pertama ada di 14.000, support kedua ada di moving average 200 ya. Dan dia mengalami rebound di area support kedua ya. Area support kedua itu di moving average 200, dia mengalami rebound dengan signifikan sebesar 14,9% pada hari Jumat kemarin. Lalu apakah sudah oke untuk ini? Kita coba cek dari tanggal 24, ternyata dia distribusi ya, belum ada akumulasi. Jadi bisa jadi ini hanya relief rally ya sebelum dia melanjutkan penurunannya. Gitu sih sayangnya ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, secara overall kita masih dalam bearish line yang cukup terbentuk, cukup itu ya, cukup solid untuk bearish line-nya. Ada potensi kalau dia mau naik pun mungkin hanya di 13.500 itu maksimal ya. Setelah itu dia mungkin akan mengalami penurunan kembali ke price yang lebih rendah seperti itu. Jadi untuk Pani saya nggak berharap banyak ya, buat teman-teman yang catch up di area-area support, di area bawah ya mungkin teman-teman sudah profit 10%, 20% ya, bisa di taking profit aja. Itu jangan di hold, apalagi disimpan buat jangka panjang karena kita masih dalam tren penurunan yang cukup deras untuk Pani gitu. Gitu aja sih untuk notes dari saya di Pani. Apakah ada support berikutnya? Saya melihat ini masih oke ya, 10.000 jadi valid area support. Kalau 10.000 dijebol nanti kita akan bahas di live berikutnya gitu. Karena 10.000 merupakan area psychological level ya yang teman-teman bisa perhatikan. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you semua dan see you next video. Bye bye.